Pertengahan tahun 2025, suasana politik di Amerika Serikat lagi panas banget nih. Banyak banget perbedaan pandangan. Pemerintahan Trump di periode keduanya tiba-tiba ngeluarin aturan yang bikin kaget. Universitas Harvard dilarang terima mahasiswa internasional baru. Keputusan ini jelas bikin kaget dunia pendidikan global, soalnya beda banget sama kebiasaan pertukaran pelajar internasional selama ini. Departemen Keamanan Dalam Negeri minta data lengkap semua mahasiswa internasional yang lagi kuliah, termasuk soal akademis dan pandangan politik mereka. Presiden Interim Harvard, Alan Garber, langsung nolak permintaan ini. Break time zone. Alasannya, ini melanggar kebebasan akademik dan privasi pribadi. Kata Garber, permintaan kayak gini bisa bikin ada diskriminasi dan orang jadi takut buat beda pendapat. Harvard siap buat mempertahankan prinsip mereka, karena mereka sadar kalau masalah ini serius banget. Jadi, udah siap nih buat pertarungan besar antara Harvard dan pemerintah. Harvard di bawah Presiden Interim Alan Garber milih buat ngelawan. Mereka anggap permintaan pemerintah itu serangan buat kebebasan akademik. Reaksi pemerintah cepat dan langsung ngasih hukuman, izin Harvard buat program mahasiswa internasional dicabut. Padahal itu penting banget buat nerima mahasiswa dari luar negeri. Pemerintah juga ngebekuin dana penelitian federal sebesar 2,3 miliar dolar. Ini bikin penelitian yang lagi jalan dan rencana baru jadi lumpuh. Kantor pajak juga mulai periksa status bebas pajak Harvard, yang kelihatannya sih buat nakut-nakutin. Harvard dibantu ahli hukum Ian Gershengorn ngajuin gugatan ke pemerintah federal. Tuduhannya pemerintah udah sewenang-wenang dan ngelanggar aturan hukum. Pemerintah bilang alasannya soal ideologi. Mereka nuduh universitas-universitas top itu ngajarin paham kiri dan gak ngasih lingkungan berpikir yang seimbang. Keamanan nasional juga jadi alasan lain. Ada kekhawatiran mahasiswa asing bisa jadi mata-mata atau nyuri hak kekayaan intelektual. Ada juga tuduhan soal konflik Israel-Palestina. Katanya universitas-universitas itu bikin mahasiswa jadi benci sama Israel. Tim hukum Harvard bilang tindakan pemerintah itu sembarangan dan nggak sesuai prosedur. Akhirnya, Hakim Federal ngeluarin perintah sementara buat nahan pencabutan izin SEVP Harvard. Dampak langsung dari kebijakan ini dirasain sama mahasiswa internasional. Mereka jadi bingung dan kuliahnya keganggu. Masalah pengurusan visa dan ancaman deportasi jadi bayang-bayang menakutkan. Lebih dari 4.700 visa mahasiswa internasional dibatalin. Dampak ekonominya buat Amerika juga gede banget. Soalnya mahasiswa internasional itu nyumbang miliaran dolar ke ekonomi. Harvard sendiri, yang 25% mahasiswanya dari luar negeri, rugi besar secara finansial. Kebijakan ini bisa bikin posisi Amerika sebagai pemimpin inovasi dunia jadi terancam. Penemuan ilmiah dan kegiatan wirausaha bisa menurun. Banyak yang kritik, bilang kebijakan ini sama aja kayak bunuh diri secara intelektual buat Amerika. Efek jangka panjangnya, ekosistem wirausaha bisa jadi kurang dinamis dan daya saing global Amerika bisa berkurang. Kerugiannya besar banget, baik buat manusianya maupun ekonominya. Banyak banget hidup dan karir akademik orang jadi berantakan. Konflik antara pemerintahan Trump dan Harvard ini dianggap bagian dari perang ideologi yang lebih besar, buat nentuin jati diri Amerika. Nasionalisme konservatif berantem sama liberalisme progresif. Tindakan pemerintah ini dilihat sebagai usaha buat nunjukin kuasa atas tempat-tempat yang dianggap liberal. Dunia akademik ngecam kebijakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik. Para pebisnis dan ekonom juga ngasih peringatan soal dampak buruknya ke ekonomi. Kejadian ini maksa Amerika buat mikirin lagi soal peran universitas, pentingnya hubungan internasional, dan gimana caranya imbangin keamanan nasional sama kebebasan berpikir. Hasil dari pertarungan ini bakal nentuin apakah Amerika Serikat tetap jadi panutan dunia buat para ilmuwan dan ide-ide baru. Atau malah jadi negara yang tertutup yang bisa ngurangin pengaruh dan keunggulannya dalam inovasi.
Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya.